Bruder, Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini sebagai instruktur sekolah. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, salam pendidikan, berkah dalam damai Kristus beserta kita. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi, Berkah salam dalam. sehat. Semangat deh semuanya, Suster, Bapak Ibu. Sementara menunggu. Semangat, oke. Semangat hari terakhir. Kami mengucapkan selamat datang di kampus virtual Diklat Instruktur POP YPL. Perkenalkan, saya Dista, POP YPL sekaligus sebagai tim pelaksana implementasi program organisasi penggerak konsorsium Ismoyo. Saya yang akan menjadi MC pada hari ini. Biar tambah semangat, kita kumandangkan lagi yel-yel kita bersama biar tambah semangat. G. Sudah siap semuanya, J? Sudah, Bu. Siapa kita? Instruktur. Instruktur. Siapa kita? Instruktur. Instruktur? Biasa. Luber? Literasi? Generasi. Karakter, yes. Oke, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita akan mengawali hari ini. Hari ini adalah hari pamungkas kita bersama. Hari terakhir kita FGD, mengakhiri latihan instruktur. Maka sebelumnya kami mengajak kita semua berdoa bersama. Saya boleh mohon bantuan Bapak Nelson Tarigan untuk memimpin doa hari ini. Mohon berkenan untuk membantu. Bapak Nelson. Sepertinya sedang ada DP orang. Oke. Saya boleh minta bantuan Ibu Ayu Armoni untuk memimpin doa. Boleh, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak, Ibu, Bruder, Suster, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari terakhir ini, mari kita bukan dengan doa, kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah pemilik kehidupan kami, bersyukur kami kepadamu Tuhan atas segala karyamu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami akan melanjutkan diklat instruktur. Kami bermohon kepadamu ya Bapa, Engkau beri hikmat bagi kami semua, baik narasumber pun kami semua peserta. Boleh mengikuti diklat ini dengan baik dan kami boleh melaksanakan itu dalam kegiatan kami di sekolah untuk kemajuan pendidikan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kegiatan ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Ya, langsung saja kita masuk. Sebelumnya kami mengajak untuk menyanyikan, mengikuti dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh panitia pelaksana.
Terima kasih ya, semoga lagu Indonesia Raya ini selalu menjadi semangat kita bersama dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ya, FGD hari ini kita akan bersama dipandu oleh moderator kita nanti, yaitu Bapak Antonius Wirato Adi atau biasa dipanggil dengan Pak Adi. Kemudian sudah hadir juga narasumber kita di ruang virtual ini, Bruder Albertus Suwarto FIC MPD, kemudian DRS Heribertus SAS MPD, dan Bapak Hendy Kiawan. Setelah kita kemarin belajar bersama mengenai Grand Design, model Luber POP, pendekatan budaya berdasarkan need analisis sosio-budaya, kemudian kita juga belajar budaya sekolah, core value, literasi dan karakter, desain instruksional, merancang RPP, hingga akhirnya kemarin kita bersama dengan Pak Hongki mengevaluasi dan membuat bersama soal dengan model HOTS, maka kita hari ini akan mendapatkan insight-insight baru dari semua materi kemarin dan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, orang-orang hebat yang ada di sini dan bersama narasumber kita. Untuk selanjutnya, kepada moderator yang akan memandu jalannya FGD ini, kami persilahkan menggunakan waktu dan ruang yang telah kami sediakan. Monggo, Pak Adi. Baik, terima kasih Ibu Dista yang telah mengawali acara kita hari ini. Selamat pagi, Suster, Ibu Bapak, instruktur yang akan menjadi agen cerdas kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Selamat pagi. ya, berkah dalam, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan kebahagiaan ada dalam diri Suster, Ibu Bapak semua. Amin. Baik, hari ini setelah kita berdinamika selama kurang lebih 5 hari kemarin, sejak hari pertama dan ini hari terakhir, Bapak Ibu semua, kita akan tiba gilirannya saling tukar menukar hadiah. Bahwa kita percaya di masing-masing unit, Ibu Bapak semua memiliki keunggulan-keunggulan yang kita semua mungkin belum tahu, lalu ini saatnya kita mau blow up apa yang menjadi kekayaan kita di masing-masing unit. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir 3 narasumber, mulai dari Bruder Albert Suwarto, Mas Hendy, dengan Pak Heri. Tetapi Pak Hongki tidak bisa bergabung dengan kita ya, karena ada kita memang FGD hari ini ditemani oleh 3 narasumber kita. Nah, untuk mengawali tukar-menukar hadiah pada hari ini, kita saling berkisah, saling sharing, maka kami persilahkan kepada Bruder Warto untuk mengawali atau memberi pengantar kita mau bagaimana, kita seperti apa, dan apa yang menjadi tugas bersama. Monggo Bruder, kami persilahkan. Masih belum terdengar, Bruder? Cek sound, Bruder. Halo? Ya, oke, sudah, Bruder. Baik. Bisa didengar? Bisa, Bruder. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Setelah ya kurang lebih seminggu kita berada di ruang virtual ini bersama-sama untuk berbagi gagasan, berbagi pemahaman, saling menerima informasi dari para narasumber dan juga sharing-sharing dari teman-teman. Kita pada hari ini ringan-ringan saja, kita sifatnya ingin memantapkan saja apa yang sudah kita peroleh agar nanti di proses on selanjutnya, in selanjutnya kita bisa memiliki gambaran yang kuat, ide yang kuat, paradigma yang kuat terkait dengan apa yang sudah kita pikirkan. Saya hanya akan mengulang beberapa pikiran, ide dasar yang awalnya saya sampaikan dan dalam proses selanjutnya
oleh Bapak Ibu, Bruder, Suster kembangkan, lalu diharapkan pada sesi terakhir di kegiatan diklat instruktur ini, apa yang sudah kita pikirkan, kita peroleh lalu semakin menguat. Mohon izin share screen. Apakah bisa dilihat? Bisa, Bruder. Brother. Baik. Bapak Ibu, kita sudah tahu kita ini akan membangun budaya mutu sekolah kita. Tema besar kita adalah mengusung literasi unggul berkarakter. Literasi itu kan soal belajar terus-menerus, mempelajari sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, yang akan kita pelajari, kita kembangkan itu soal budaya mutu sekolah. Budaya mutu sekolah yang unggul, tentu berkarakter. Unggul kalau tidak berkarakter tentu tidak akan banyak bermanfaat. Nah, literasinya kita kemarin sudah beberapa hari mengikuti dan ke depan kita juga masih terus-menerus melakukan literasi diri agar kita bisa mendefinisikan apa sih unggul untuk sekolahku? Apakah keunggulan sekolahku yang kami bayangkan, kami definisikan di masing-masing sekolah itu menjawab kebutuhan anak didik, orang tua, masyarakat. Dan juga karakter yang seperti apa yang akan kita bangun, baik itu karakter guru karyawan, itu yang paling utama, kemudian karakter yang akan kita bangun pada anak-anak. Bicara karakter, kita sebagai pendidik kadang larinya kepada anak-anak harus berkarakter seperti ini, sementara gurunya kadang tidak atau kurang memikirkan bahwa guru karyawan juga harus menghayati karakter yang sama yang diajarkan oleh anak-anak. Nah, ini yang harus kita bangun. Nah, kemarin Bapak Ibu juga sudah mempelajari ini, model program Luber, menyangkut kita sekali lagi, kita itu akan membangun ekosistem sekolah. Ya. Roh besar kita itu membangun ekosistem. Ekosistem sekolah, ya anak, ya guru, ya orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait. Itu akan kita bangun terintegrasi hidup di sekolah kita. Ini. Nah, itu harus kita perhatikan, kemarin sudah, lalu kita punya tanggung jawab pengembangan kurikulum. Saya berharap pada hari ini berkata atau membicarakan kurikulum, kita tidak terjebak pada kalimat-kalimat, rumusan-rumusan, kesepakatan-kesepakatan yang ditulis dalam bentuk program. Saya tidak berharap hanya sebatas itu. Mesti lebih luas dari itu. Kita mengenal yang namanya hidden curriculum. Nah, yang tertulis itu kan kesepakatan, ide yang dirumuskan bersama, lalu dilaksanakan. Nah, yang penting itu idenya, penghayatannya. Nah, lalu pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran itu salah satu bentuk ekspresi ide dari kurikulum yang lebih luas, tidak sebatas itu. Kalau guru matematika, ya bagaimana mengekspresikan nilai-nilai yang dihidupi dalam bentuk pembelajaran matematika. Tidak berarti kalau matematika menghilangkan nilai gotong royong, nilai kasih sayang, nilai persaudaraan, nilai apa lagi, daya juang, kreativitas. Nah, itu semua bagi guru matematika ya wadahnya untuk mewujudkan nilai-nilai itu ya dalam bentuk pengajaran dan pembelajaran sesuai bidangnya. Ya, itu. Lalu proses belajar, lalu evaluasi. Dan seterusnya, ini yang harus kita. Nah, setelah Ibu kemarin memikirkan terkait ini, nah lalu diharapkan kita hari ini sudah punya ide ini. Apa yo unggul dan karakter yang akan saya bangun di sekolahku itu. Kemarin Bapak Ibu sudah mencoba diajari bagaimana menganalisa masalah dan tantangan yang ada. Potensi-potensinya yang ada. Ya.
Lalu harus ada ide bersama. Boleh dikatakan kalau ide itu diwakili dalam bentuk visi dan misi, bolehlah dalam bentuk visi dan misi, ide itu. Nah, visi dan misi itu tidak hanya tulisan, kalau tadi jatuh pada tulisan, ya kurikulum pun juga nanti dipahami hanya sebatas rumusan-rumusan dokumen yang disimpan rapi di almari, tetapi tidak hidup dalam hati diri Bapak Ibu. Ya. Lalu kegiatan pembelajaran terpisah dengan kehidupan keseharian, entah saat istirahat, saat berjumpa anak-anak di berbagai tempat. Itu nanti terpisah. Nah, konsep yang akan kita bangun tidak begitu. Antara ide, antara perasaan, antara gagasan, nah, dengan ekspresi yang tadi saya katakan misalnya lewat pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler itu nyambung. Nah, ide dan gagasan yang Bapak Ibu seminggu ini coba diaduk-aduk, coba dipikir-pikirkan, itu harus dirumuskan dalam bentuk rencana. Kalau pembelajaran jelaslah kurikulum itu, tapi pada umumnya kegiatan-kegiatan yang kurang terencana dengan baik itu misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Itu bagian penting juga untuk mewujudkan ide baik budaya sekolah dalam bentuk kegiatan ekstra. Selama ini kegiatan intrakurikuler pembelajaran pada umumnya lebih tertata. Tapi kalau kegiatan ekstra pada umumnya kurang tertata dengan baik pada umumnya. Visinya juga nggak jelas. Sekedar ada kegiatan. Nah, ini setelah Bapak Ibu mengikuti diklat ini, kami harap baik kegiatan intrakurikuler pagi hari maupun kegiatan ekstrakurikuler itu sama-sama sebagai bentuk ekspresi ide dari sekolah itu. Misalnya kalau ada rekoleksi, ya rekoleksi tema-temanya ya diambil dari nilai-nilai yang ada di sekolah itu, dikembangkan. Bapak Ibu guru juga mengembangkan, menghayati nilai-nilai yang ada. Kalau nilainya itu soal profesionalitas, ya profesionalitas itu harus terwujud dalam tataran ide, dalam tataran dokumen, dalam tataran pembatinan, hidden yang tidak kelihatan tetapi dihidupi. Nah, dari dokumen, dari pembatinan, hidup, budaya ini, lalu inilah ekspresinya. Nah, implementasinya di sini. Ya, implementasinya. Nah, diharapkan budaya mutunya ada di sini. Tidak terpisah-pisah, dihayati. Nomor 1 guru. Nah, ini core value-nya juga muncul di sini. Nah, diharapkan apa iya kalau guru-gurunya punya budaya kerja yang baik, budaya sekolah tata tertib dan lain-lain baik, anak-anak juga ditanamkan nilai-nilai baik, apa iya hasilnya itu akan buruk? Kok saya nggak yakin kalau segala usaha yang kita lakukan, anak-anak guru semuanya punya visi misi menghayati budaya yang baik, kok hasilnya sangat buruk. Minimal di sekolah sekitar dibanding sekolah-sekolah sekitar lebih baik. Nah, lalu dievaluasi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, ide nomor 1 ini ide. Lalu dirumuskan, kesepakatan ide itu dirumuskan, dimasukkan kegiatan ekstra maupun intrakurikuler dan kegiatan lain, dihayati. Ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah punya peranan penting jika ada 1-2 guru yang punya perilaku menyimpang dari ide bersama, dari visi misi bersama, ya harus diingatkan, lalu diwujudkan. Nah, ini penting. Nah, setelah ide, lalu ini menjadi kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu, ini rumusan yang sudah tertulis. Ini hanya saya mengulang. Rumusan sebagus apapun, RPP sebagus apapun, jika tidak didukung guru yang baik, good teacher yang baik, good system yang baik, semuanya tidak akan punya dampak apa-apa. Percuma, ini nanti kurikulum dalam arti rumusan-rumusan, dokumen-dokumen,
itu hanya akan teronggok di almari. Guru mengajar dengan caranya sendiri, gayanya sendiri. Maka sekali lagi, tema POP ini kan peningkatan kompetensi guru. Nah, kompetensinya macam-macam, terkait profesionalisme, terkait kepribadian, terkait sosial, dan seterusnya. Jika guru-guru ini memiliki budaya mutu yang baik, saya yakin dampaknya ke siswa juga baik. Ya, kemarin sudah dilatih oleh Bapak Yongki terkait bagaimana menyusun soal, guru paham, ya, mau dengan AKM ya oke, lalu di survei karakternya itu juga oke, ya kan, mau diukur secara internasional, program of assessment ini, internasional student assessment ini, ya oke. Ya. Lalu kalau baik, ya desain pembelajarannya dipertahankan, ditingkatkan. Kalau tidak berhasil, mengapa tidak berhasil? Apakah letaknya pada desain pembelajaran yang kurang baik, atau terletaknya pada pelakunya, gurunya? Pelaku pembelajaran itu sendiri yang tidak mampu. Nah, kunci pembelajaran yang baik, kunci sekolah kita itu ada pada guru-guru ini. Nah, silahkan, kalau guru-guru itu bisa mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, saya kira semua komponen ini akan baik. Nah, ini yang akan kita bangun. Mudah-mudahan konsep arus besar kita sudah kita ikat bersama dalam diri kita, titik fokusnya pada guru. Nah, ini soal alur-alur yang dulu sudah kita sampaikan. Nah, ini hari ini kepala sekolah, instruktur sudah selesai. Lalu mulai bulan depan kita akan FGD terkait dengan ini. Idenya ini, nilainya, analisis masalahnya apa, dibuat kurikulum. Nah, kita akan ada kegiatan on FGD ini, pendampingan ini. Ini yang saya kira tugas berat Bapak Ibu di sekolah masing-masing, karena bersama kepala sekolah, bersama instruktur, dan nanti didampingi oleh fasilitator, lalu melibatkan guru-guru untuk sekali lagi bersama-sama menyepakati ide ini. Ide disepakati di bawah bimbingan yayasan tentu, karena harus ada nilai. Kalau keuskupan, ikutilah core value dari keuskupan, dari yayasan. Itu harus tahu. Karena ini semua harus dimasukkan dalam tataran ide, menjadi kurikulum, dimengerti guru, dilaksanakan, lalu bentuk penyusunannya, prosesnya nanti seperti ini. Diharapkan nanti pada akhir bulan November atau awal November, sesuai dengan timeline yang sudah kita sampaikan, semuanya akan selesai. Nah, sekarang itu yang saya sampaikan, sekedar mengingat grand design atau arus besar yang akan kita tangani. Begitu Pak Adi, sekedar mengingatkan tema besar kita. Baik, terima kasih Bruder. Para Bruder, Suster, Ibu Bapak, dan tampaknya juga hadir Romo. Ini Romo Karolus ada di sini. Monitor Romo. Baik, sambil menunggu. Setelah Bruder Warto memberi insight, mengingatkan kita semua apa yang kita peroleh dari kemarin, hari pertama hingga hari kemarin bersama Pak Hongki, izinkan saya juga mengungkapkan kebahagiaan dulu, kita pemanasan dulu, jangan bagaikan mobil kita gigi satu dulu lah, ini masih pagi karena kita sampai jam 12 nanti. Dan tadi Bruder sudah menyampaikan bahwa ini kita diskusi ringan tetapi tetap serius. Kita akan bertukar hadiah. Nah, kegembiraan saya terutama karena melihat dari sejak hari pertama itu ada semangat yang luar biasa dari para narasumber. Kalau ketemu saya itu senyum-senyum, dan kemarin juga Pak Hongki itu merasa apa ya, kalau dalam istilah kita konsulasi, ada penghiburan tersendiri melihat semangat, betapa semangatnya Ibu Bapak semua di sini dari pertanyaan-pertanyaan, dan
kecerdasan-kecerdasan melalui pertanyaan yang kemarin sempat share screen. Nah, ini tentu hal yang baik, terutama kebahagiaan saya juga sebagai koordinator implementasi program, artinya saya punya harapan di tahun depan dan harapan kita semua. Nah, ketika Bruder sudah menyampaikan roh besar kita adalah membangun ekosistem sekolah dan terintegrasi dengan kurikulum sampai evaluasi, ini harapannya Bruder, Suster, Ibu, Bapak semua, hari ini kita memiliki helikopter view untuk melihat. Masing-masing harapan kita semua adalah memiliki helikopter view, sehingga besok kita libur sehari, lalu tanggal 30 kita mulai FGD 1. FGD 1 itu kita berkumpul bersama narasumber, memperdalam atau mendalami kembali diklat-diklat kita. Dan tentu, Bruder, Suster, Ibu, Bapak semua, diklat kita ini amat sangat berbeda dengan diklat-diklat dari dinas, dari negara. Kenapa? Karena diklat ini diterangi oleh iman kita, perutusan gereja, perutusan yayasan, perutusan kita masing-masing sebagai pribadi-pribadi yang Bapak Ibu semua, Suster juga, mengemban tugas negara. Jadi disampaikan Bruder juga bahwa ide itu harus ditransformasi oleh agen-agen cerdas dalam unit-unit sekolah. Kepala sekolah, instruktur, nanti guru-guru di dalam IHT, kemudian ke depan kita harus merasakan dampaknya. Nah, untuk mengawali, saya monitor lagi. Romo Carolus, adakah monitor Romo? Saya hadir. Nah, kami mendengar Romo Carolus itu kemarin sempat bertemu dengan Monsinyur John Liko Ada membicarakan soal program Luber ini. Lalu bagaimana tanggapannya, bagaimana kisahnya kemarin, bisakah kita mengorek kegembiraan yang terjadi kemarin Romo Carolus bersama Monsinyur John Liko Ada? Ya, terima kasih Mas Adi, Bruder Warto, selamat pagi, para Bruder, para narasumber, Pak Heri, selamat pagi. Jadi sebenarnya saya bertemu dengan Bapak Uskup ini memang sudah berkali-kali, dan beliau sendiri yang memulai di sekolah-sekolah kami di Yayasan Paulus Makassar dengan mengingatkan pentingnya soal nilai. Jadi sejak tahun 2017 kami di Yayasan Paulus Makassar itu mulai mencoba untuk mencari nilai-nilai dasar yang menjadi tidak apa-apa ya, saya cerita agak panjang ya Pak Adi. Jadi nggak apa-apa ya. Ya, jadi sejak tahun 2017 kami sudah mencoba untuk menggali nilai-nilai dasar dalam yayasan kami. Lalu waktu itu memang ya kami ya sekali lagi bersyukur, berterima kasih sebenarnya dukungan dan bimbingan teman-teman dari Pangudi Luhur itu, khususnya Bruder FPC itu sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Di tahun 2017 itu kami didampingi oleh Bruder Heri Sumarjo ya. Bruder Heri, beliau lah sebenarnya yang mengantar kami masuk pada perumusan 4 nilai itu. Dasarnya adalah apa yang memang diungkapkan dalam Nota Pastoral KWI tentang pendidikan di tahun 2008, bahwa sekolah-sekolah atau LPK Katolik itu harus bisa mengakomodir 3 hal penting di dalam proses pendidikan. Yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang kedua, setia pada nilai-nilai Katolik. Dan ketiga, setia pada semangat pendiri. Dari proses refleksi kami, akhirnya keluarlah 4 nilai. Unggul dan kreatif itu bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Kasih, kesetiaan pada nilai Kristiani, dan visioner pada kesetiaan pada semangat pendiri, pastor-pastor JICM. Dan Bapak Uskup sejak awal sudah menekankan pentingnya pendidikan nilai ini. Terakhir,
dalam proses pertemuan dengan Bapak Uskup dalam peresmian sekolah sebenarnya minggu lalu itu di SD Katolik Santo Aloysius di Makassar. Beliau berbicara kembali soal ini, mengingatkan kami pentingnya nilai-nilai inti dalam Yayasan Paulus itu masuk. Kenapa? Mungkin sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Katolik itu tidak sekuat ya, sehebat, sekaya dengan sekolah-sekolah lain yang didukung misalnya oleh pemerintah dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang beliau sangat yakini, bahwa ketika kita bisa menawarkan penanaman nilai sejak dini di dalam proses pembelajaran, maka kita akan memberikan sesuatu yang berbeda. Dan itulah sebenarnya yang ditegaskan oleh Brother Warto tadi, menyangkut bagaimana nilai-nilai utama core values itu harus masuk, dan juga budaya setempat harus masuk di dalam lingkungan sekolah. Jadi memang Bapak Uskup memaksa kami dalam tanda petikan dan meminta kami untuk melakukan hal itu. Dukungan beliau sangat besar mengenai hal ini, dan bahkan ya beliau itu selalu mengambil referensi dari sekolah-sekolah Bruder FIC. Beliau selalu menyebut soal sekolah di Muntilan, di sekolah Van Lith dan sebagainya. Jadi salah satu hal juga ditekankan menyangkut pendidikan berasrama. Tetapi yang paling dasar dikatakan soal nilai. Dan itulah yang menjadi inti perjuangan kami ya. Kami harus akui, istilahnya sekolah-sekolah kami, sekolah-sekolah Yayasan Paulus ini, kita sekarang berada dalam siklus untuk membangun kembali. Ya, dulu pernah terkenal, dulu pernah begitu banyak jumlah siswanya, kemudian masuk dalam situasi di mana kami terlena, dan akhirnya kita harus bangkit lagi sekarang. Nah, titik bangkitnya itu adalah nilai. Jadi apa yang sudah kami buat sekarang, apa yang diharapkan oleh Bapak Uskup dan kami tindak lanjuti, kami mulai dengan proses pembiasaan di sekolah, yang kemudian akhirnya berujung pada adanya kami sebut rapor karakter. Jadi ada proses pembiasaan berdasarkan nilai-nilai yang kami peroleh dalam bimbingan itu, lalu nilai-nilai utama itu kami jabarkan dalam nilai karakter, dan setelah ada nilai karakter, masing-masing sekolah menentukan indikator-indikator yang harus dibangun dari nilai karakter itu. Jadi kalau dari unggul, kami mengambil 2 nilai karakter, yaitu disiplin dan jujur. Nah, dari kedua disiplin ini kami ambil lagi 2 indikator untuk masing-masing nilai, sehingga ada 4 nilai yang kami buat. Nah, satu cita-cita saya waktu itu adalah bagaimana supaya nilai-nilai ini masuk dalam kurikulum, sehingga kami mempunyai kurikulum yang berbasis nilai inti Yayasan Paulus. Waktu itu memang terus mencari bagaimana caranya. Kami sudah berusaha memasukkan ya, di kelompok SD itu sudah mulai terjadi memasukkan nilai-nilai itu dalam proses pembelajaran. Dan ternyata kerinduan jawaban itu ada dalam program POP ini. Maka ketika mendengarkan penjelasan Pak Heri, Brother Warto, itu saya menjadi sangat senang. Saya katakan pada teman-teman, tolong ini kita ikut, ya, jangan main-main jangan anggap remeh hal ini. Ini bukan, betul Pak Adi mengatakan ini bukan seperti program pemerintah, kegiatan-kegiatan pemerintah. Kami ingin supaya ini memang menjadi sesuatu yang berguna. Jadi memang dukungan Bapak Uskup, harapan bahkan dalam tanda petik perintah Bapak Uskup itu adalah bagaimana nilai-nilai ini masuk dan hidup di sekolah-sekolah Katolik. Karena inilah jalan untuk membenahi sekolah-sekolah kita. Nah, itu sedikit yang saya bisa bagikan. Mas Adi, Brother Warto, Pak Heri. Ya. Baik, terima kasih Romo. Luar biasa, menyemangati kami semua. Baik, Romo Carolus sudah memberi pencerahan setidaknya. Sebentar Romo. Ya.
Oke. Jadi dari sharing Romo Carolus, dan kami ikut berbahagia, Romo, ini meneguhkan kami semua, dan semoga meneguhkan kami semua juga, bahwa ternyata, kalau saya tidak salah, bahwa ini disambut baik oleh gereja, baik gereja lokal maupun gereja universal. Artinya, bahwa kalau kita kemarin bicara soal HOTS, soal nilai angka dalam rupa angka untuk anak-anak kita, itu hanya bagian kecil dari seluruh komponen yang ada, yang akan kita bangun. Bahwa tadi Buder menegaskan energi atau sumber energi besarnya itu adalah ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah itu menggunakan, harus dianalisis, kemarin sudah disampaikan Mas Hendy berkaitan dengan soal need analysis, berdasarkan 7 unsur budaya, bagaimana mendekati budaya, bagaimana budaya sekolah kita gali, core value, kemudian Pak Heri memberi pencerahan bagaimana ini dikemas di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang menjadi milik keunggulan, dan itu menjadi benda atau artefak atau sesuatu yang berharga di dalam masing-masing unit kita. Nah, sekalian Pak Ranto, Pak Heri di spotlight di sini. Nah, ketika ini sudah terbentuk, kemudian lalu mulai di sana ada komponen kurikulum, desain instruksional, kemudian soal evaluasi, dan kemarin kita dicerahkan, kita beruntung kemarin Pak Hongki itu dihubungi Pak Heri dalam waktu singkat ya Pak Heri ya kemarin ya, langsung iya untuk instruktur Pak Hongki bersedia, dan kita beruntung Pak Hongki, terima kasih Pak Heri sudah menghubungi kemarin, dan Pak Sarkim sedang tugas negara. Kemarin sebenarnya kita juga bersama dengan Pak Sarkim. Pak Sarkim itu dosen sekaligus temannya Pak Heri sekarang. Kemarin Pak Sarkim dipanggil oleh Dirjen GTK untuk tugas tertentu, dan kita tidak bisa memaksa. Pak Sarkim juga sebenarnya bingung, dua-duanya berat nih, tetapi akhirnya memutuskan harus memilih GTK, tetapi Pak Sarkim tetap bertanggung jawab menyampaikan kepada Pak Heri ada Pak Hongki yang siap membantu. Nah, untuk selanjutnya, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, mari kita bertukar hadiah. Setelah tadi diawali oleh Romo Carolus, peneguhannya, silahkan siapapun, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, mau menyampaikan sesuatu, berkisah pengalaman kita, idenya seperti apa, lalu nanti tidak usah melalui moderator, kalau memang perlu langsung. Tapi nanti kalau perlu saya rumuskan atau ini saya mau menyampaikan. Kiranya begitu, Mas Hendy, Pak Heri, Bruder Wato. Silahkan, Suster, Ibu, Bapak semua, raise hand atau bagaimana, monggo. Siapa, mulai dari siapa? Kita diskusi ringan, karena acara kita adalah fokus group discussion hari ini. Itu Ibu Elizabeth, Pak. Oh, maaf. Silakan Ibu langsung. Maaf. Silakan Ibu Elizabeth Huta Gaul. Wah, ini sangat aktif dari kemarin. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Adi. Mungkin saya lebih daripada bertanya mengenai RPP yang kita pakai dalam POP ini seperti apa. Saya masih bingung karena banyak sekali RPP satu lembar yang beredar belum kita punya seperti itu ya. Kemarin memang sudah diberikan oleh Pak Heribertus, kalau saya tidak salah, melalui diklat kepala sekolah. Ada contoh RPP
ya, dan itu kami coba untuk print, ternyata bukan satu lembar saja, tetapi satu RPP untuk beberapa pertemuan seperti itu. Jadi saya lebih ke RPP-nya karena namanya bagian kurikulum, kadang-kadang ditanya bagaimana format yang baku seperti itu. Nah, kalau saya boleh berbagi, Bapak, entah benar atau salah yang kami buat, yang ada di sekolah kami itu seperti ini. Mungkin saya boleh share screen, Pak, ya. Boleh, sebentar, Ibu. Tak jadikan. Sudah. Oh, sudah, silakan. Tapi belum bisa, Pak. Oh, sebentar. Sudah multiple ini. FOH, minta tolong FOH untuk memastikan Ibu Elizabeth Utagaul. Oh, sudah jadi host Ibu. Silakan Ibu, langsung Ibu. Apakah sudah bisa? Oke, sudah boleh, Pak. Oke, silakan. Seperti inilah yang kami buat, Pak, kan. Mohon pencerahannya nanti. Sudah nampakkah di layar? Belum, Bu, masih jalan-jalan itu. Nah, sudah nih. Sudah mulai. Nah. Oke. Sudah Ibu. Ya. Nah di sini data dari sekolah, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, tema, ini konsep listrik dinamis, subtemanya sumber arus listrik, sumber-sumber energi listrik, dan transmisi. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sumber arus listrik, menjelaskan sumber-sumber energi listrik, menjelaskan transmisi energi listrik. Itu diambil dari subtema yang ini, Pak. Kemudian kegiatan kita mulai pendahuluan itu sekitar 10 menit, itu menyapa siswa lewat WA, kemudian jadi kita meminta siswa mengisi Teams, kemudian seorang siswa untuk memimpin doa, guru memberikan penguatan serta mengaitkan tentang arus listrik dinamis. Macet jaringannya ya. Ya, tampaknya, oh malah terlempar. Baik, langsung saja Pak Heri, mungkin ditanggapi langsung ya. Enggak kelihatan tadi di screen saya, enggak tershare. Oh, oke. Ya, tapi prinsip begini. Bu Elizabeth, tapi untuk semuanya saja ya. Permendikbud standar proses itu ada 13 komponen yang diminta masuk di dalam RPP. Kemudian ada surat edaran Menteri Nadiem bahwa RPP yang wajib masuk itu hanya 3. Tujuan, kemudian langkah-langkah, begini, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu. Bentar. Pak Heri, itu tampak Pak Heri. Ini udah masuk lagi share screen-nya ya Pak ya? Iya, masuk. Gimana masuk lagi? Monitor Bu Elizabeth. Ibu. Share screen-nya masuk, Bu Elizabeth-nya yang nggak kelihatan. Sebentar. Nah, sudah. Silakan, Pak Heri. Silakan. Hilang lagi. Ya, memang dihilangkan. Ya.
Tapi Bu Elizabeth masih di sini. Begini, sekarang penyadaran buat kita semua, tujuan RPP itu untuk apa? Dan yang terjadi saat ini, lebih banyak RPP itu hanya sebagai administrasi yang kemudian ditumpuk dan dikeluarkan saat akreditasi, atau guru hanya saat tahun ajaran baru diminta Wakasek kurikulum membuat, tetapi saat pembelajaran tidak dipergunakan atau tidak dibawa ke dalam kelas untuk kemudian berikutnya dievaluasi dan sebagainya. Nah, surat edaran menteri itu memuat tujuan, langkah-langkah, dan evaluasinya. Pada diklat Kasek waktu itu di materi desain instruksional, saya menyampaikan walaupun itu 3, tetapi sebagai seorang guru yang profesional, Yo Islan main masang selan mesake. langkah-langkah di dalam RPP tersebut memuat berbagai banyak hal, termasuk model pembelajaran. Model pembelajaran di RPP ditulis discovery learning, inquiry learning, atau project based learning. Tetapi nyatanya di lapangan di kelas, guru tidak menerapkan project based learning tersebut atau discovery learning tersebut. Kemudian, pada saat menentukan project based learning, itu juga hanya sekedar menuliskan saja, misalkan. Romo Buddha Suster, Bapak Ibu sekalian semuanya, kembali catatannya adalah RPP punya saya yang berupa mind map itu semua sudah terinternalisasi di dalam diri saya. Tujuan dari mind map pembelajaran itu apa? Langkah yang harus saya lakukan apa? Olimpiade, evaluasinya apa? Evaluasinya saya memberi evaluasi ke siswa, tetapi target akhirnya adalah lolos di tingkat kota, kabupaten, provinsi, kemudian nasional, macam itu. Nah, itu bagian yang terpenting sebetulnya. Dan setiap mengajar, melatih, itu saya bawa, saya beri catatan-catatan. Sekarang bagi saya sih sebetulnya esensinya bukan di satu lembar atau berlembar-lembar, tetapi esensinya bagaimana RPP itu berguna buat kita. Itu. Tidak memakai RPP pun, kalau kita sudah memahami tujuan dari pembelajaran tersebut, kemudian langkahnya, kemudian pengelolaan kelas, kemudian pemberian tugas psikologis siswa juga harus diperhatikan, nilai-nilai yang tertanam, yang mau ditanamkan kepada siswa, nilai-nilai sekolah kita apa, itu sudah terinternalisasi dalam diri kita. Bagi saya kita jauh lebih bertanggung jawab tidak mempunyai RPP tersebut daripada RPP 7-10 lembar tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Begitu. Berkali-kali di dalam pelatihan desain instruksional atau membuat RPP terjebaknya di hanya sekedar formalitas sebagai administrasi belaka. Gitu. Kemudian apakah Wakasek kurikulum juga melihat ketercapaian itu semua antara program semester
silabus program semester, program tahunan, program semester, kemudian RPP, kemudian saat mengajar tersebut apakah ini sudah tercapai semuanya. Nah, saat guru membuat RPP dan itu juga tidak pernah dibahas bersama oleh Wakasek Kurikulum, oleh kepala sekolah, oleh semua sekolah, oleh MGMP bidang studi. Mari kita refleksikan bersama, apakah RPP yang kita buat itu memang sudah benar-benar menjadi senjata kita untuk mendesain pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar kepada anak itu. Yang disampaikan Bu Elizabeth Hutagaul itu bagus, dan itu banyak bertebaran di internet kalau saya melihat. Pak Eri? Ya, ada chat dari Bu Elizabeth Hutagaul. Tidak apa-apa, nanti dikirimi, diberi link recordingnya aja, Pak, nggak apa-apa. Baik. Karena ini juga untuk menjawab semua, bolehkah ini bisa ini Pak Eri? Apakah kita atau guru-guru itu terkungkung dengan sistem yang ada? Artinya harus buat RPP tetapi hanya membuat, lalu belum ada keberanian untuk merdeka membuat RPP seperti Pak Eri punya misalnya. Apakah bisa disimpulkan begitu Pak? Ya, atau bagaimana? Betul sekali Pak Adi, betul sekali. Pada saat guru sudah ditanya sama kepala sekolah, sama Waka Kurikulum, kemudian Waka Kurikulum kepala sekolah ditanya oleh dinas, nggak bisa menjawab dan ditakut-takuti dinas, akhirnya ngikut. Tetapi cilakanya juga guru tidak mempunyai konsep yang benar untuk mempertanggungjawabkan RPP-nya gitu. Terkungkung di situ, takut. Ini saatnya Merdeka Belajar kita mengeksplor kemampuan kita semua, tetapi tentunya juga dengan dasar-dasar yang kuat. Begitu. Betul sekali Pak Adi. Maka beranilah saat ini kita untuk membuat RPP dengan konsep kita, asal kita bertanggung jawab ya. Mengapa saya membuat RPP dengan mind map seperti itu, saya bertanggung jawab terhadap hasil dari pembelajaran itu. Begitu Pak Adi. Oke, kalau begitu pesan besarnya apa Pak Eri untuk menjadi merdeka ini? Karena ini mungkin memang harus ada penegasan atau pesan yang memang ini loh, harus bagaimana dengan situasi yang kayak gini supaya di satu sisi kita memang sungguh merdeka, lalu bisa diterapkan, tidak sekedar nanti ada ketakutan-ketakutan yang mungkin tidak perlu ke depannya untuk guru-guru dan terutama untuk kita semua. Pesan besarnya saat kita membuat RPP apapun, kita harus tahu landasan ilmiah dari RPP itu. Maksudnya saat kita ditanya oleh Waka Kurikulum, saya sebagai guru ditanya Waka Kurikulum, kenapa buat RPP seperti ini? Landasan teori belajarnya seperti ini, kemudian model desain instruksionalnya seperti ini, model pembelajarannya seperti ini, kemudian ini dibahas oleh ahli ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dinas jika menanyakan, pengawas menanyakan kepada kita, kita juga bisa menjawab secara ilmiah. Maka kita akan merdeka, Pak Adi.